Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tita Alicia dari kelas Granada. Pada kali ini saya akan mempresentasikan ujian praktik saya pada domain NLP dengan judul sentimen analisis pada opini film yang dimana datanya diambil dari Twitter. Selanjutnya masuk ke latar belakang. Sentimen analisis digunakan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat atau konsumen terhadap suatu hal yang didapatkan dengan menganalisa teks klasifikasi. Sentimen analisis bertujuan untuk menentukan apakah teks tertentu mengandung emosi negatif, positif, atau netral. Untuk perumusan masalah sendiri, mengetahui emosi pada teks tertentu dan mengetahui nilai akurasinya. Selanjutnya itu data dan variabel. Di sini datasetnya yaitu bernama opini film. Variabelnya negatif dan positif, terdapat 3 dimensi yaitu ID, sentimen, dan text tweet. Selanjutnya pre-processing data yang dimana ada scaffolding, filtering, stop word removal, stemming, dan pipeline. Dan untuk modelnya sendiri menggunakan naive Bayes. Masuk ke demonstrasi pada collab-nya. Jadi di sini yang pertama kita melakukan import data. Setelah kita mengimport data, kita lihat 5 data teratas dan juga untuk info datanya sendiri. Selanjutnya itu kita buat visualisasinya berupa tabel yang dimana di sini ternyata didapatkan untuk data positif itu terdapat 100 data dan negatif sendiri juga 100 data. Selanjutnya masuk ke pre-processing data. Di sini kita akan menampilkan data. Selanjutnya kita masuk ke scaffolding yang dimana di sini kita membuat fungsi untuk langkah scaffolding yang pertamanya. Selanjutnya itu setelah kita membuat fungsinya, kita membuat raw sampelnya. Yang di sini setelah di running, keluar outputnya raw datanya seperti yang telah ditampilkan dan scaffoldingnya seperti yang ditampilkan pada output. Selanjutnya itu word normalization, yaitu menormalisasikan kalimat. Seperti yang bisa dilihat, yang pertama kita menginput juga datasetnya, setelah itu kita menormalisasinya. Selanjutnya itu ada filtering dan stop word removal atau menghapus kata-kata tertentu. Untuk langkah selanjutnya itu membuat fungsi langkah stop word removal. Selanjutnya lagi raw sample dan kita masuk ke stemming. Nah, di stemming ini kita bikin lagi langkah-langkah stemming dalam bahasa Indonesia. Lalu kita membuat raw data, scaffolding, stop word removal, dan stemmingnya dengan output seperti ini. Lanjut ke pre-processing pipeline. Kita gabungkan seluruh langkah teks pre-processing dan di sini kita memperhatikan waktu komputasi ketika proses teks processing. Nah, selanjutnya itu featuring engineer, yang dimana kita memisahkan kolom fitur dan target, yaitu dimana tugas klasifikasi X sebagai data clean-nya dan Y sebagai data sentimennya. Di sini kita bisa lihat data X-nya apa saja dan data Y-nya apa saja. Lanjut kita ke fitur extraction. Kita melihat jumlah fitur ternyata ada 878 dan kita melihat fitur-fitur apa saja yang ada di dalam korpus. Setelahnya keluar output dengan kata-kata yang begitu banyak yaitu 878 tadi. Selanjutnya kita melihat matriks jumlah token dan data ini siap untuk dimasukkan dalam proses pemodelan atau machine learning. Nah, machine learning yang digunakan yaitu naive Bayes. Yang di sini pertama kita ekstraksi dulu untuk TF-ID FN-gram-nya. Selanjutnya kita melihat jumlah fitur, tetap sama 878, dan kita melihat lagi matriks untuk jumlah tokennya. Lanjut kita masuk ke bagian selection-nya, yang dimana mengubah nilai data tabular menjadi array agar dapat dijalankan pada proses seleksi fitur. Dan kita masuk ke menampilkan fitur beserta nilainya. Di sini terdapat nilainya 0,033 dan seterusnya sampai 878 data. Untuk selanjutnya lagi, kita menampilkan fitur terpilih berdasarkan mass atau nilai tertinggi yang sudah dikalkulasi pada chi-square. Di sini terdapat kata-kata yang sudah diurutkan sesuai abjad dan
dan kita melihat vocab yang dihasilkan oleh TF-IDF. Di sini setelah kita running pada KBS fiturnya, keluar kata-katanya ada berapa, seperti contohnya jelek ada 356 kata dan kata-kata lainnya. Selanjutnya, masuk ke bagian menampilkan fitur yang telah diseleksi beserta nilai vektornya. Setelah di running, keluar outputnya seperti yang ditampilkan pada collab tersebut. Masuk ke bagian modeling, yaitu machine learning. Jadi di sini saya menggunakan Naive Bayes sebagai algoritmanya, yaitu pertama proses memisahkan data uji dan data latih, lalu mentraining modelnya dan menyimpan model dari hasil training. Lalu saya menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi label pada data uji dan menampilkan hasil prediksi. Selanjutnya itu, saya menampilkan label sebenarnya pada data uji atau actual label. Setelah itu, model akan dievaluasi lagi untuk mengetahui tingkat akurasinya dan untuk menampilkan matriksnya sendiri. Nah, di sini setelah dihitung, ternyata rata-rata akurasi pada dataset tersebut menggunakan algoritma Naive Bayes itu 0,805. Untuk simple deployment-nya sendiri, jadi di sini saya mencoba memasukkan kata-kata saya suka film dan prediksi dari analisis sentimen ini yaitu mengungkapkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat sentimen positif. Selanjutnya tuh word cloud yang dimana di sini saya eh, menggunakan codingan untuk menampilkan kata-kata negatif yang dimana di sini ternyata kata yang paling banyak muncul itu film, kecewa, jelek. Jadi itu 3 kata teratas. Baik, terima kasih. Eh, kita lanjut lagi ke PowerPoint. Untuk PowerPoint-nya lagi, ukuran kebaikan model yang dihasilkan ternyata nilai akurasi pada Naive Bayes itu 0,805. Dan untuk kesimpulannya sendiri, sentimental analysis menggunakan algoritma Naive Bayes menghasilkan akurasi yang cukup tinggi yaitu 0,805 dan pada sentimen analysis menggunakan text representation dapat menentukan emosi tertentu pada teks. Baik, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.